Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitriani. Saya adalah dosen di program studi Diploma 3 Akuntansi pada Politeknik Negeri Tanah Laut sejak tahun 2017. Sebelumnya, di tahun 2007 saya berkuliah di S1 Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kemudian di tahun 2012 saya melanjutkan kuliah S2 Matematika pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama hampir 5 tahun mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Matematika Keuangan, Statistika, Pengantar Akuntansi 1, Matematika Diskrit, Matematika Teknik, Logika Informatika. Kemampuan mengajar saya pada mata kuliah tersebut disokong oleh beberapa mata kuliah yang pernah saya ambil sejak S1 dan S2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang pernah saya ampuh, yaitu mata kuliah statistika. Pada mata kuliah statistika dengan kode PII 221, ini 2 SKS, di mana 2 SKS tersebut terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah statistika ini di program studi Diploma 3 Akuntansi berada pada semester kedua. Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis yang berkaitan dengan data. Deskripsi mata kuliah statistik ini, baik teori maupun praktikum, memberikan pengetahuan tentang pengantar dasar statistik yang disertai dengan studi kasus beserta penyelesaiannya dari permasalahan sehari-hari. Topik-topik yang akan dibahas antara lain konsep dasar statistika, pengumpulan dan penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran variasi, permutasi dan kombinasi, teori probabilitas, estimasi, uji hipotesis, analisis korelasi sederhana, analisis regresi sederhana, dan analisis of variance atau uji ANOVA. Buku referensi yang sering saya gunakan yaitu buku Ahmad Fauzi tahun 2008 dengan judulnya Statistik Industri dan juga Syarif Hidayatullah 2019 yaitu Statistik Deskriptif. Untuk alokasi waktu, biasanya saya mengacu pada Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 di mana pembelajaran untuk teori mengalokasikan waktu 1 kali 50 menit sebanyak 16 kali pertemuan selama 1 semester termasuk UTS dan UAS. Begitu juga dengan praktikum, mengalokasikan waktu 1 kali 120 menit sebanyak 16 kali pertemuan selama 1 semester termasuk UTS dan UAS. Untuk praktikum pada mata kuliah statistika ini berada di lab komputer akuntansi. Biasanya di lab komputer akuntansi itu kami langsung menggunakan aplikasi Excel dan juga SPSS. Kemampuan akhir tahapan pembelajaran atau KTP ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kognitif, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar statistika. Yang kedua, psikomotor, yaitu mahasiswa memiliki keterampilan memecahkan permasalahan sehari-hari baik secara mandiri maupun kerjasama tim. Yang ketiga, afektif, mahasiswa berpartisipasi aktif menunjukkan sikap yang baik dan benar pada saat perkuliahan teori maupun praktikum. Mata kuliah statistika ini ada 12 materi, yang dimana 12 materi ini terbagi ke dalam materi sebelum UTS dan materi setelah UTS. Materi sebelum UTS ini ada 7 materi yang akan disampaikan, di antaranya yaitu konsep dasar statistika, pengumpulan dan penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran variasi, permutasi dan kombinasi, teori probabilitas, dan distribusi probabilitas.
Sedangkan materi setelah UTS ini terbagi 5 materi yang akan disampaikan, yaitu estimasi, uji hipotesis, analisis korelasi sederhana, analisis regresi sederhana, dan analisis of variance. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah statistik, baik teori dan praktikum, ini meliputi penyediaan bahan kuliah dalam bentuk bahan ajar, penyampaian materi dalam bentuk presentasi, pendekatan problem-based learning, kooperatif, serta pemberian tugas secara individu dan kelompok atau assignment-nya. Bahan ajar untuk mendukung pemahaman mahasiswa diberikan di setiap minggu perkuliahan dan telah diupload di Google Classroom. Penyampaian materi kuliah dalam bentuk presentasi diberikan oleh dosen pengampu. Materi kuliah ini diperoleh dari berbagai sumber, baik bersumber dari buku, jurnal, maupun bersumber dari internet. Setiap minggunya, sebelum pembelajaran dimulai, materi dalam bentuk presentasi akan diupload di Google Classroom. Pendekatan problem-based learning, mahasiswa menjadi aktif dalam menggali atau mencari informasi dan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut untuk memecahkan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang pasif di kelas dapat menjadi mahasiswa aktif karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga mendapatkan gambaran langsung praktek di lapangan, yaitu di lab komputer dengan menggunakan aplikasi Excel tadi dan juga SPSS. Terakhir, assignment, yaitu pemberian tugas secara individu dan kelompok diberikan pada awal atau akhir perkuliahan, tergantung dari pokok bahasan. Hasil kerja individu maupun kelompok dikumpulkan dan didiskusikan baik pada waktu yang sama saat pemberian tugas maupun pada waktu pertemuan berikutnya. Pada sistem pembelajaran, sebelum pandemi COVID, biasanya saya mengadakan kelas offline, kelas tatap muka langsung antara mahasiswa dan dosen. Dan juga menggunakan media pembelajaran Classroom yang berisi di dalamnya itu berupa men-share PPT, materi yang akan disampaikan. Pada saat pandemi COVID-19, saya menggunakan kelas online. Dengan kelas online ini, biasanya saya dengan mahasiswa itu tidak bertatap muka langsung, tapi menggunakan Google Meet atau Zoom. Yang kedua, tetap menggunakan media pembelajaran Classroom untuk men-share PPT-nya. Yang ketiga, SIPADU, Sistem Informasi Pelayanan Akademik Terpadu. Di sini saya biasanya presensi ya, kehadiran mahasiswa. Yang ketiga ini setelah pandemi COVID-19, saya menggunakan kelas hibrid. Nah, yang kedua, media pembelajaran Classroom. Yang ketiga juga presensi kehadiran menggunakan SIPADU. Interaksi antara mahasiswa dan dosen. Yang pertama itu pada saat presensi. Kalau kelas offline, tatap muka langsung, saya biasanya absensi. Kehadiran itu pasti saya absensi terus. Begitu juga pada saat online, menggunakan SIPADU. Yang kedua, feedback dari pengajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanya aktif pada saat kuliah. Yang keempat, memberikan waktu diskusi dan tanya jawab pada saat kerja kelompok, maupun di luar jam perkuliahan. Pada bobot penilaian mata kuliah statistika, ini ada penilaian teori dan juga penilaian praktikum, di mana penilaian teori dan praktikum di dalamnya terdiri dari beberapa aspek. Untuk penilaian teori ini ada 5 aspek yang dinilai, yaitu nilai sikap sebanyak 10%, kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan juga UAS
sebanyak 30%. Jadi total untuk penilaian teori itu 100%. Begitu juga dengan penilaian untuk praktikum. Penilaian praktikum ini terdiri dari 3 aspek, yaitu nilai kerja sebanyak 50%, laporan praktikum sebanyak 10%, dan ujian praktikum sebanyak 40%. Jadi, total keseluruhan dari 3 aspek ini berjumlah 100%. Demikian penjelasan mata kuliah statistik. Berikutnya akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah statistika di pertemuan ke-14. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi yang beragama Muslim. Oke, kali ini kita bertemu di pertemuan ke-14 ya, mata kuliah statistik dengan materi analisis korelasi sederhana. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, terlebih dulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai materi analisis korelasi sederhana, Ibu akan menyampaikan terlebih dulu capaian pembelajaran dari materi ini. Yaitu yang pertama adalah, mahasiswa dapat memahami tentang analisis korelasi sederhana. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan analisis korelasi sederhana untuk memecahkan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai analisis korelasi sederhana, terlebih dulu Ibu tanya kepada kalian semua ya, apa itu korelasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Casey, silahkan. Apa itu korelasi? Jadi, menurut saya, korelasi itu adalah salah satu cara untuk mencari hubungan antara dua variabel. Oke, baik, benar ya. Nah, di sini kita akan menganalisis korelasi sederhana, yaitu terdapatnya kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan masalah yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi dibutuhkan analisis hubungan antara kejadian tersebut. Nah, jadi apa yang diukur dari hubungan tersebut? Yaitu bagaimana kekuatan atau keratan hubungan dua kejadian. Nah, jadi di sini analisis korelasi itu adalah menguji hubungan antar variabel. Biasanya variabel itu ada dua ya, variabel X dan variabel Y. Nah, jadi di sini jenis-jenis variabel, yaitu variabel X adalah variabel independen, bebas, tak tergantung, dan prediktor. Nah, sedangkan variabel Y lawannya ya, yaitu variabel dependen, terikat, tergantung, dan kriterium. Jadi di sini variabel X itu adalah variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, sedangkan dependen atau variabel Y itu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang berubah karena ada pengaruh oleh variabel lain. Jadi kalau variabel X ini ya, biasanya diplot pada sumbu tegak sumbu X, sedangkan Y itu diplot pada sumbu tegak sumbu Y. Nah, dua buah variabel X dan Y ini mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Jadi ada yang positif dan yang negatif. Dikatakan positif ialah hubungan jika hubungan X dan Y apabila ada kenaikan pada umumnya diikuti juga oleh kenaikan pada sumbu X. Begitu juga kalau negatif. Jadi hubungan X dan Y-nya apabila ada kenaikan maka pada umumnya diikuti oleh penurunan dari sumbu Y. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi koefisien korelasi hubungan positif. Kalau positif itu semakin tinggi variabel X-nya, maka semakin tinggi pula variabel Y-nya. Sebaliknya, kalau koefisien korelasi hubungan negatif di sini semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y-nya. Nah, di sini ya, jadi terlihat jelas perbedaan antara hubungan positif dan negatif. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Bisa ya? Nah, jadi kalau hubungan positif ini, Ibu ya, mohon izin bertanya. ya silakan Christina. Untuk perbedaan mendasar antara kurva koefisien korelasi hubungan positif dan negatif, itu apa ya, Bu? Oke, jadi kalau koefisien korelasi hubungan positif, dia akan naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi gambarnya lurus, teratur. Jadi kalau sumbu X-nya naik, otomatis sumbunya juga ikut naik. Nah, kalau koefisien korelasi hubungan negatif, dia turun ke bawah. Jadi semakin tinggi nilai sumbu X, maka semakin rendah variabel Y-nya. Ya, oke? Jelas, Christina? Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau di sini analisis korelasi data tunggal, ini gambar bentuk diagram Venn yang tidak teratur. Artinya, di sini dikatakan variabel X dan Y tidak berkorelasi. Berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi hubungannya bisa dikatakan sangat lemah. Nah, begitu juga contoh seperti ini ya. Ini ada gambar pertama dan gambar kedua. Di mana gambar pertama ini menunjukkan hubungan ekonomi ya, yaitu antara variabel inflasi dan suku bunga. Di mana terlihat dari gambar ini, saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Nah, pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Berarti di sini menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif, karena sifatnya turun. Nah, kalau yang sebelah kanan, atau gambar kedua ini memperlihatkan hubungan yang positif, karena semakin meningkat harga minyak goreng, maka produksi juga semakin meningkat. Terlihat jelas ya, dan hubungannya sangat teratur. Nah, jadi di sini konsep koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keratan hubungan dua perubahan. Nah, jadi notasinya antara variabel dan X dan Y itu ditulis dalam bentuk rho, atau dibaca rho ya, rho XY, atau disingkat rho saja. Nah, dan nilai koefisien korelasi itu mempunyai nilai antara -1 dan 1 ya. Nah, begitu. Lanjut, di sini ada rumus RXY, yaitu rumus analisis korelasi data tunggal, di mana nilai N ini datanya ya, dikalikan dari sigma atau jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per akar N dikali jumlah XI kuadrat dikurang jumlah X dipangkat 2. Setelah itu baru kita kali N, data ini tadi ya, dikalikan jumlah Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus manual ini ya, baru kita dapat menarik kesimpulan di mana nilai R ini nanti jika sama dengan -1, maka kedua kubah berhubungan kuat tapi berlawanan arah. Nah, jika +1, maka kedua kubah berhubungan kuat dan searah. Sedangkan R-nya jika 0, maka kedua kubah itu tidak memiliki hubungan sama sekali ya. Jadi antara variabel X dan Y tidak ada hubungan. Nah, berikut data-data tingkat hubungan koefisien korelasi, di mana jika rho-nya itu sama dengan 1, maka tingkat hubungannya itu sempurna. Tapi jarang ya. Nah, kalau nilai antara rho-nya antara 0,75 dan 1 kurang dari 1, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Jika rho-nya lebih dari sama dengan 0,5 dan kurang dari 0,75, itu tingkat hubungannya kuat. Dan rho antara nilai 0,25 dan kurang dari 0,5 lemah. Dan terakhir ini nilai rho antara lebih dari 0 dan kurang dari 0,25 itu sangat lemah. Dan jika sama dengan 0 itu tidak ada hubungannya antara variabel X dan Y. Nah, jadi seberapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y dinyatakan dengan koefisien penentu
yaitu koefisien penentuan atau koefisien korelasi, yaitu sama dengan R kuadrat. Jadi misalkan hasil nilai R-nya itu sama dengan 0,9, maka koefisien korelasinya itu sama dengan R kuadrat. Jadi kita pangkatkan 2. Jadi hasil R ini tadi 0,9 dipangkatkan 2 sama dengan 0,81. Kita persentasikan. Jadi persen yaitu sebesar 81%. Jadi besarnya sumbangan variabel X terhadap naik turunnya Y adalah sebesar 81%. Sedangkan 19% disebabkan oleh faktor lainnya. Ya, jelas ya? Nah, lanjut. Ibu mau bertanya tadi. Oh, silakan Dava. Ya. Tadi dapat 19% dari mana? Oke, nah 19% ini kita dapat dari pengurangan yang 100% ya, 100% dikurang 81% berarti sisanya. Nah, sisanya yaitu sebesar 19%. Otomatis 19% ini disebabkan oleh faktor lainnya, keluar dari variabel X dan Y. Ya, oke, lanjut. Nah, ini contoh. Di sini ada data persentase kenaikan biaya iklan X dan persentase kenaikan hasil penjualan Y. Jadi, di sini kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi, di mana X ini adalah biaya iklan dan Y adalah hasil penjualan. Nah, dari data ini lebih gampangnya kita harus menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, seperti yang tergambar di slide ini ya. Jadi, jika kita masukkan dulu datanya, oh ternyata ada 8 data, berarti N-nya sama dengan 8. Kita masukkan X-nya, variabel X-nya tadi ialah biaya iklan, dan variabel Y-nya adalah hasil penjualan. Nah, setelah kita bikin ini, kita buat lagi 3 kolom, yaitu kolom XY, X dikali Y, terus kolom X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, berarti X nih ya, contoh nih, data pertama, berarti X kali Y, 1 kali 2, 2. Kalau X kuadrat berarti ini, 1 dikuadratkan sama dengan 1, dan Y sama dengan 2 berarti dikuadratkan sama dengan 4. Setelah kita dapat hasil dari data 1 sampai ke 8, baru kita jumlah semua ya. Maka totalnya sebesar masing-masing seperti di bawah ini ya. Jadi total keseluruhan baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus ini. Tentang tabel tadi, Bu. Ya, silahkan. Eka? Mau nanya tentang tabel tadi, Bu. Berarti kita harus mencari X dikali Y sama X kuadrat sama Y kuadratnya dulu, baru dapat hasil, baru bisa masukkan ke rumus lah, Bu. Iya, karena ini bentuk ini ya, sangat membantu Microsoft Excel ini ya. Jadi, kita bisa menghitung cepat antara ini tadi ya, penjumlahan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus ini, nah baru kita bisa menghitung. Nah, dapat nilai sama dengan 0,967. Nah, 0,967 ini berarti masuk di kategori mana, Nak? Sangat kuat. Ah, ya benar ya, dapat sangat kuat ya. Nah, berarti dia tergolong sangat kuat. Oke, nah jadi berarti koefisien korelasinya 0,967 tadi kita pangkatkan 2, maka sebesar 0,936. Berarti kita persenkan 93,6%, artinya sumbangan biaya iklan terhadap naik turunnya hasil penjualan adalah 93,6%. Sedangkan sisanya sekitar 6,4% itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti harga dan daya beli masyarakat ya. Oke, nah kalau sudah ini berarti korelasi kalau di Excel ini ada di menu data analisis ya, bisa kalian coba nanti korelasi baru dapat hitungan ini ya. Nah, kalau di Excel kita input ranknya dari A2 sampai ke B9. Setelah itu kita klik OK, maka dapatlah nilai hasil korelasinya. Berarti hubungan antara biaya iklan dengan hasil penjualan sama.
sebesar 0,967. Ya, sama ya hasilnya. Oke, baik. Untuk tugas kalian ya, ini Ibu ada tugas, silakan nanti kerjakan, kumpulkan di kantong tugas Google Classroom. Nah, ini adalah data presentasi kenaikan biaya produksi X dan presentasi kenaikan harga penjualan Y. Apakah nilai hasilnya nanti positif atau negatif? Nanti kita diskusikan kembali di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu? Sudah cukup jelas ya? Jadi saya mau cukup, nanya, Bu. Bu. Ya, silahkan Alif. Tugasnya kapan dikumpul ya, Bu? Kalau dikumpul kemungkinan nanti pertemuan minggu depan ya. Oh, Silahkan nanti kerjakan di kantong tugas Google Classroom. Nanti minggu depan kita diskusikan lagi sama-sama ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dalam penyampaian materi ya. Semoga materi hari ini memberi keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.